Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Kirana, Stambuk A42191001. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi angkatan 2019 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi dengan judul Manusia sebagai Makhluk Budaya. Adapun tujuan saya memaparkan materi ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini. Makhluk Tuhan di alam fana ini terdiri dari 4 macam, yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Sifat-sifat yang dimiliki makhluk tersebut yaitu yang pertama, alam memiliki sifat wujud. Yang kedua, tumbuhan memiliki sifat wujud dan hidup. Yang ketiga, binatang memiliki sifat wujud, hidup, dan dibekali hawa nafsu. Yang keempat, manusia memiliki sifat wujud, hidup, dibekali hawa nafsu, serta akal budi. Dengan akal budi, manusia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mampu mempertahankan serta meningkatkan derajatnya sebagai makhluk yang tinggi bila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Manusia tidak hanya sekedar homo, tetapi juga human atau manusia yang manusiawi. Dengan demikian, manusia memiliki dan mampu mengembangkan sisi kemanusiaannya. Kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain terletak pada akal budi. Manusia mampu menciptakan kebudayaan, mengkreasikan, memperlakukan, memperbarui, memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan sesuatu yang ada untuk kepentingan hidup manusia, baik dengan alam maupun manusia lainnya. Untuk itu, manusia dapat dikatakan sebagai pencipta kebudayaan dan makhluk berbudaya. Kebudayaan mempunyai kegunaan sangat besar bagi manusia, sehingga kebudayaan memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan lain. Yang ketiga, sebagai pembimbing kehidupan manusia. Yang keempat, pembeda manusia dan binatang. Yang kelima, petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku dalam pergaulan. Yang keenam, pengantar agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Yang pertama, manusia dan kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan prinsip atau nilai yang berisi keharusan atau tuntutan untuk berkesesuaian dengan hakikat dari manusia. Hakikat manusia bisa dipandang secara segmental atau dalam arti parsial. Misalkan manusia dikatakan sebagai Homo economicus, Homo faber, Homo socius, Homo homini lupus, zoon politikon, dan sebagainya. Prinsip kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan dengan penghormatan terhadap harkat dan martabat yang luhur. Semua manusia adalah luhur karena itu manusia. Tidak harus dibedakan perlakuannya hanya dengan perbedaan suku, ras, keyakinan, status sosial, ekonomi, asal-usul, dan sebagainya. Dengan demikian, sudah sewajarnya antar sesama manusia tidak saling menindas, tetapi saling menghargai dan saling menghormati dengan pijakan prinsip kemanusiaan. Yang kedua, yaitu manusia sebagai kebudayaan. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin yaitu color, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Belanda, kultur biasa diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Dengan demikian, kata budaya ada hubungannya dengan kemampuan manusia dalam mengolah sumber kehidupan dalam hal pertanian.
Definisi kebudayaan telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama oleh Herskovits. Memandang kebudayaan sebagai suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Selanjutnya yaitu Edward B. Taylor mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Dari beberapa definisi tersebut dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan, yaitu kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berubah perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi, sosial, religi, seni, dan lain-lainnya, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Pembahasan ketiga kita yaitu etika dan estetika berbudaya. Yang pertama yaitu etika manusia dalam berbudaya. Etika pada umumnya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai sosial atau tidak asusila, baik dan buruk. Dalam hal ini etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruk perbuatan manusia. Namun, etika memiliki makna yang bervariasi. Bertens menyebutkan ada 3 jenis makna etika. Etika dalam nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok orang yang mengatur tingkah laku. Yang kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang ketiga, yang terakhir, etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang baik dan buruk. Di sini etika sama artinya dengan filsafat moral. Yang kedua, estetika manusia dalam berbudaya. Estetika dapat dikatakan sebagai teori tentang keindahan atau seni. Estetika berkaitan dengan nilai-nilai indah, jelek, atau tidak indah. Nilai estetika berarti nilai tentang keindahan. Keindahan dapat diberi makna secara luas, secara sempit, dan estetika murni. Yang pertama secara luas, keindahan. Keindahan mengandung ide kebaikan, bahwa segala sesuatu yang baik termasuk yang abstrak maupun nyata yang mengandung ide kebaikan adalah indah. Secara sempit, yaitu indah yang terbatas pada lingkup persepsi penglihatan dalam kurung bentuk dan warna. Dan secara estetika murni menyangkut pengalaman estetika seseorang dalam hubungan dengan segala sesuatu yang diresapinya melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, dan perasaan yang semuanya dapat menimbulkan persepsi atau anggapan indah. Sesuatu yang estetik berarti memenuhi unsur keindahan. Keindahan secara murni maupun secara sempit, baik dalam bentuk warna, garis, kata, ataupun nada. Nilai estetika tidak bisa dipaksakan pada orang lain. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mengakui keindahan sebuah lukisan sebagaimana pandangan kita. Nilai estetika lebih bersifat perasaan, bukan pernyataan. Namun sekali lagi bahwa suatu produk budaya yang dipandang indah oleh masyarakat pemiliknya belum tentu indah bagi masyarakat budaya orang lain. Oleh karena itu, estetika berbudaya tidak semata-mata dalam berbudaya harus memenuhi nilai-nilai keindahan. Lebih dari itu, estetika berbudaya menyeratkan keperluan manusia untuk menghargai keindahan budaya yang dihasilkan manusia lainnya. Untuk itu, manusia dalam berbudaya berkewajiban bersikap dan berperilaku yang halus, serasi, serta tepat dalam mengamalkan nilai ide, aktivitas sosial, kebudayaan materi di bidang keyakinan, ilmu, dan keterampilan.
peralatan hidup, berorganisasi, bertutur kata, dan berkomunikasi yang hidup dalam masyarakat pendukung kebudayaan itu. Baik, pembahasan keempat yaitu memanusiakan manusia melalui pemahaman konsep dasar manusia. Manusia harus memiliki prinsip, nilai, dan rasa kemanusiaan yang melekat dalam dirinya. Manusia memiliki peri kemanusiaan, tetapi binatang tidak bisa dikatakan memiliki kepribadian kebinatangan. Hal ini dikarenakan binatang tidak memiliki akal budi, sedangkan manusia memiliki akal budi yang biasa memunculkan rasa atau peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan inilah yang mendorong perilaku baik sebagai manusia. Memanusiakan manusia seperti berperilaku manusia untuk senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan derajat manusia lainnya. Memanusiakan manusia adalah memanusiakan manusia adalah tidak menindas sesama, tidak menghardik, tidak bersifat kasar, dan tidak menyakiti dan perilaku buruk lainnya. Memanusiakan manusia berarti pula perilaku memanusiawikan antar sesama, memanusiawikan manusia memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagi diri sendiri akan menunjukkan harga diri dan nilai luhur pribadinya sebagai manusia, sedangkan bagi orang lain akan memberikan rasa percaya, rasa hormat, kedamaian, dan kesejahteraan hidup. Sebaliknya, sikap tidak manusiawi terhadap manusia lain hanya akan merendahkan harga diri dan martabatnya sebagai manusia yang sesungguhnya makhluk mulia. Sedangkan bagi orang lain, sebagai korban tindakan yang tidak manusiawi, akan menciptakan penderitaan, kesusahan, kekuatan, perasaan dendam, dan sebagainya. Sedangkan bagi orang lain, sebagai korban tindakan yang tidak manusiawi, akan menciptakan penderitaan, kesusahan, ketakutan, perasaan dendam, dan sebagainya. Selanjutnya, sikap dan perilaku manusia didasarkan pada prinsip kemanusiaan yang disebut the mankind is one. Prinsip kemanusiaan tidak membeda-bedakan kita dalam memperlakukan orang lain atau dasar warna kulit, suku, agama, ras, asal, dan status sosial, ekonomi. Kita tetap harus manusiawi terhadap orang lain. Apapun latar belakangnya, karena semua manusia adalah makhluk Tuhan yang sama, harkat dan martabatnya. Perilaku yang manusiawi atau memanusiakan manusia adalah sesuai dengan kodrat manusia. Sebaliknya, perilaku yang tidak manusiawi bertentangan dengan hakikat kodrat manusia. Perilaku yang tidak manusiawi akan mendatangkan kerusakan pada hidup manusia. Selanjutnya, problematika kebudayaan. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda-beda menghasilkan keragaman kebudayaan. Tiap persekutuan hidup manusia atau masyarakat, suku, atau bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kelompok lain, yang membentuk ciri dan menjadi pembeda dengan kelompok lain. Dengan demikian, kebudayaan menjadi identitas dari persekutuan hidup manusia. Kebudayaan yang ada ikut pula mengalami dinamika seiring dengan dinamika pergaulan hidup manusia sebagai pemilik kebudayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita mengenal adanya pewarisan kebudayaan, perubahan kebudayaan, dan penyebaran kebudayaan. Yang pertama, pewarisan kebudayaan. Pewarisan kebudayaan adalah proses pemindahan, penerusan, pemilikan, dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Yang kedua, perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur budaya yang saling berbeda sehingga terjadi keadaan yang fungsinya tidak sesuai bagi kehidupan yang dapat menimbulkan sebuah masalah. Yang ketiga, penyebaran kebudayaan atau disebut difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lain atau suatu masyarakat ke masyarakat yang lain.
Beberapa problematika kebudayaan yang terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup sistem kepercayaan. Yang kedua, yaitu hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan prinsip atau sudut pandang. Yang ketiga, yaitu hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Keempat, masyarakat yang tersaing atau kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Yang kelima, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang keenam, sikap etnosentrisme. Yang ketujuh, yaitu perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan. Baik, itulah tadi materi dari saya. Saya tarik kesimpulan bahwa dari pembahasan di atas, maka saya mengambil kesimpulan yaitu manusia sebagai makhluk yang berbudaya adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budi untuk menciptakan kebudayaan baik dengan alam maupun manusia lainnya. Untuk itu, manusia dapat dikatakan sebagai pencipta kebudayaan dan makhluk berbudaya. Budaya sendiri merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan budaya yang dihasilkan manusia bergantung pada paham atau ideologi yang diyakini manusia pendukung budaya tersebut. Baik, itulah tadi materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.